Baik, boleh diwakili ya salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matil Qur'an wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sahabat Abi bertemu lagi dengan saya Rahma yang insyaallah selaku memandu berjalannya webinar rutin insyaallah setiap Ahad malam. Untuk pemateri malam ini ada Ustadz Ulum. Sebelumnya assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terputus Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tidak lupa juga pembina kami ada Ustadz Ahmad Hadi yang saya hormati yang bergabung dan santri Al-Amul Bil Iman tentunya yang dibanggakan selalu. Kemudian sahabat Abi yang insya Allah selalu dalam kemudahan ya. Baik, sahabat Abi, sebelum berjalannya webinar, kita reminder dulu ya, diingatkan terkait adab. Walaupun kita secara online ya, mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan majelis ilmu ya. Silakan dipersiapkan ya alat tulisnya untuk ada hal-hal yang sekiranya akan dicatat. Kemudian baiknya dengan menutup aurat ya. Insyaallah jika sudah siap semua, saya akan memperkenalkan narasumber kita malam hari ini. Alhamdulillah sudah tayang ya, sudah terlihat di layar semuanya. Sudah, alhamdulillah, syukron. Baik, insyaallah malam hari ini akan diisi oleh Ustadz Bahrul Ulum Risno, MA Darussalam 2013, melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Sidogiri 2016 ya. Kalau sahabat Abi mengetahui ini ada Islam Sabili Bandung. Saat ini selaku musyrif ya dan ketua Yayasan Al-Amal Bil Iman. Baik. Kepada Ustadz Ulum, silakan dipersiapkan terlebih dahulu. Alhamdulillah. Suara saya jelas? Masih di mute, Ustaz? Tes, suara saya jelas? Belum ada suaranya. Sekarang? Oh, jelas. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Baik, insya Allah untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ustadz Ulum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Zat yang telah memberikan berbagai macam nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan semuanya harus disyukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Salawat dan salam akan selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Abi, gimana kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada Pak Dik-Dik. Assalamualaikum, Pak Dik-Dik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Posisi di mana sekarang ini? Posisi di Cipanas, Cianjur. Cianjur. Masya Allah, saudara kita di Cianjur. Gimana kondisi sekarang di sana, Bapak? Kondisi sekarang, alhamdulillah, udah mulai membaik, Pak. Alhamdulillah. Saya tepat sekali ya. Tadi saya kira bukan orang Cianjur. Semoga selalu baik-baik semuanya, Bapak ya. Terima kasih, Bapak. Boleh kita sapa yang lainnya. Ini ada Kang Rian. Assalamualaikum, Kang Rian. Waalaikumsalam, Ustadz. Sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Kita sapa yang terakhir mungkin ya. Pak Gusninadi. Pak Gusnadi, Assalamualaikum, Pak. Gimana kabarnya? Oh, suaranya tidak terdengar ya. Oh, ada yang angkat tangan nih. Assalamualaikum, Pak Jalaluddin. Pak Jalaluddin Mualle. Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Baik, Pak. Di mana posisi sekarang, Bapak? Sekarang posisi di Cianjur, Cipanas, Pak. Oh, sama juga. Yang Pak Sama Dik-Dik juga, juga Pak. ya. Iya, Pak. Aman, Pak ya di sana ya? Kalau di sini termasuk. Wah, suaranya putus-putus, Pak. Di sini termasuk aman, Bapak. Ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak, Bapak. Kita mulai ya ke materi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ke slide berikutnya. Nah, di sini teman-teman semuanya, Bapak, Ibu, yang semuanya saya hormati, ada misi al-amalu bil iman, yaitu mempersiapkan pribadi umat yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, dan berkhidmat kepada agama, masyarakat, dan negara. Menyiapkan generasi muslim yang siap kerja berdasarkan iman, berintegritas, dedikasi, disiplin, dan memiliki kompetensi yang handal. Allahumma amin. Ini misi dari al-amalu bil iman. Kemudian di sini ada beberapa portofolio dan rencana ke depan, insya Allah. Buku Seri Bekerja dengan Iman. Kemudian ada video Bekerja dengan Iman, bisa teman-teman tonton di YouTube. Yang ketiga, Pondok Tahfiz Al-Amalu bil Iman. Di sini para santri dikhususkan untuk menghafal Al-Quran, akhwat dan ikhwan. Kemudian yang terakhir nih, yang sekarang kita laksanakan, live webinar bedah buku dan kajian BDI. BDI itu artinya bekerja dengan iman. Nah, dari buku tadi ada seri 1, seri 2, seri 3 ya. Bisa teman-teman semuanya dapatkan di online, silahkan. Kalau mau di screenshot silahkan. Ada di Tokopedia dan lain sebagainya. Boleh ke slide berikutnya. Nah, bagi teman-teman yang mau daftar ngaji atau menghafal Al-Quran, boleh di screenshot
atau dicatat nomor 0815 910 9670 atau Instagram Al-Amalu Bil Iman dan Abi dari Quran. Di sana ada beberapa program yang insya Allah berjalan setiap bulannya. Untuk yang menghafal Quran, baik akhwat ataupun ikhwan, tidak ada penutupan pendaftaran. Terserah kapan aja, mau besok, mau lusa, mau bulan depan, ya terserah. Itu tidak ada liburnya untuk pendaftaran. Nah, boleh lanjut ke slide berikutnya. Singkat, ini profil saya yang alhamdulillah tadi udah disampaikan oleh MC. Cukup mungkin ya langsung ke materi. Ada Muhammad Sholawat. Sholat melatih disiplin belajar, disiplin bekerja dan berusaha. Jadi sholat itu kita cek dulu apa sih sebenarnya sholat. Ada banyak kalau di bahasa fikih misalnya atau secara bahasa kita bilang sholat itu secara bahasa doa, secara bahasa saja. As-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat secara bahasa adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan itu yang dimaksud. Secara bahasa aja. Sama kayak puasa. Puasa secara bahasa al-imsak, menahan. Ada barang jatuh kita tahan, yaitu namanya puasa. Tapi dalam bahasa dan ini tidak dipakai. Zoom. Nah, kemudian sholat, definisi dari sholat itu adalah diawali dengan takbiratul ihram dan nanti diakhiri dengan salam. Jadi teman-teman ada makmum misalnya jadi masbuk, misalnya ada imam kemudian kita jadi masbuk. Jadi gerakan imam udah ruku, kita tidak boleh ruku dulu tapi dibuka dulu dengan takbiratul ihram baru ruku. Atau posisi imam sedang sujud, maka kita takbiratul ihram dulu kemudian langsung sujud. Ini ketentuan beribadah. Oke, lanjut tentang sholat tadi, wasilah. Kita udah masuk ke materi, wasilatul abdi ila rabbih atau wasilatu bainal abdi ila rabbih. Jadi sholat itu adalah kaitan antara hamba dan Tuhannya. Kalau kaitan ini terputus, bagaimana kita menyambungkan hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita mau menguatkan gantungan baik, tali yang sekuat mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan sholat atau tali penghubung kita kepada Allah yang wajib, yang fardu ain, udah kita putus sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kemudian sholat ini pun dihisab pertama kali. Kalau sholatnya baik, udah yang lain ikut. Karena nanti dilihat sholatnya. Jadi sholat mengajarkan kita disiplin. Sholat melatih kita untuk disiplin. Sehingga nanti ada rutinitas, yang rutinitas ini udah menjadi fardu ain. Nah, rutinitas ini nanti di dalam hati manusia ada yang hanya sekedarnya aja ya, sebagai rutinitas aja. Soalnya Allah kersnya ya udah kita. Nah, ada di sholat ini di hati manusia berbeda. Ada yang menunggu nih maghrib nih, kapan nih? Oh, ntar lagi. Yang sengaja seperti itu. Jadi kedudukan hati manusia beda-beda. Ada yang memang sengaja menunggu masjid, ada aja yang sholatnya masih lama, udahlah mau keluar dulu atau olahraga dulu atau baca buku dulu, atau teman-teman mahasiswa misalnya mengerjakan tugas dulu, yang atau mungkin karena kan banyak namanya kerja online misalnya, udahlah kerja dulu misalnya. Oh, waktu sholat 30 menit lagi. Oh, bisa ini. Waktu sholat 5 menit lagi misalnya. Udah. Jadi kedudukan di hati manusia berbeda-beda. Sehingga rasa takut kepada Allah pun berbeda-beda. Kenapa seperti itu? Karena kedudukan sholat di dalam hatinya berbeda-beda. Orang kembar misalnya berbeda.
sholat di versi orang si adik misalnya, namanya Zaid misalnya, Zaid berbeda dengan yang satunya, nggak akan sama, posisi sholat itu nggak akan sama. Sesuai bagaimana kita meriayah diri, bagaimana kita menjaga kualitas diri, sambungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, diperbaiki dulu sholatnya. Sebelum sholat, diperbaiki dulu wudunya. Sebelum wudu, faham dulu bab airnya. Sebelum bab air faham cara ijtihad bab airnya. Jadi, banyak kaitan-kaitan yang perlu dipahami oleh kita sebagai umat Muslim, sebagai umat Islam. Nah, dari sini teman-teman, kalau kita bekerja, misal belajar dulu karena sholat melatih disiplin belajar ya. Belajar kok kita hari Senin besok sekolah, ini ketemu teman-teman, ketemu pelajaran ini, ketemu Pak Guru, Bu Guru dan lain sebagainya. Atau yang kuliah, besok kuliah ketemu dosen ini, ketemu teman-teman dan lain sebagainya. Dirindukan. Situasi itu dirindukan, keadaan itu dirindukan. Jadi kalau dia sakit, nggak bisa sholat, nggak bisa belajar nih, jadi kayak rugi. Begitupun bekerja. Besok kerja hari Senin semangat nih, habis subuh udah berangkat. Ataupun yang berusaha selain itu. Nah, sholat pun demikian. Nanti sholat maghrib, misal maghrib jam 18.15 misalnya, dia udah siap sebelum itu. Dia udah siap, udah mempersiapkan diri sebelum itu. Di kondisi yang biasa, bukan di kondisi macet, bukan di kondisi sedang badan sedang misal pekerja bangunan, misalnya kemudian jam pulangnya pas di jam itu, bukan kondisi yang seperti itu. Atau mungkin sholat subuh itu misal jam 4:35 menit. Misal sholat jam 4:35 menit. Dia udah bangun jam 4:00 misalnya. Jadi 35 menit dia sebelum masuk waktu sholat itu udah disiapkan oleh dia. Mungkin kalian bisa di-mute dulu. Oke, terima kasih banyak. Tadi kita di sholat ya. Jadi sholat ini mengajarkan kita untuk disiplin. Boleh kita ambil contoh menarik pas wajah gak berkenan di bab Al-Maidah ayat 6. Iya, nak pas waktu walah menarik si kutungan. Bismillahirrahmanirrahim. Kena Ya email no. ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Boleh di mute dulu untuk host. Mana naik ya? Lagi mau turun serang. Kedua, gue speeder lagi. Aku kedua gak tahu main speeder. Boleh Kang Rian? Angin. Angin cari sopo. Aku lu 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Yang dipanggil di sini ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman dipanggil, orang-orang yang punya keimanan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza qumtum ila sholati, ketika kamu hendak melaksanakan atau mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum, segeralah wudu, basuh muka, wudu. Nah di sini tidak ada jeda,
ini posisi saat kita tidak sibuk dengan misal bekerja atau di jalan yang mungkin untuk langsung wudhu. Kalau posisinya aman, misalnya, ya alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini biasa, panggil ini udah. Dia ini bisa saya kira seperti ini teman-teman. Saya punya istri. Saya udah kasih ketentuan bahwa setiap jam 7 pagi dia harus ini paling lambat udah jamnya, atau orang lain lah, atau kiai ke santri atau yang lainnya. Kiai membuat perintah ke santrinya, aturan ke santrinya, buatkan saya kopi jam 7 pas. Jam 7.00. Jadi setiap 7 itu dipanggil, Ahmad sini. Setiap pagi dipanggil, Ahmad sini. Ahmad sini. Jadi biasa, santri yang biasa. Tapi santri yang luar biasa lebih dari itu, kiai atau bapak atau ibu atau suami atau istri, biasanya jam 7 itu minum kopi atau minum teh atau minum yang lainnya. Nah, saya harus buatkan sebelum jam itu. Saya harus membuat itu sebelum saya dipanggil. Nah, kira-kira seperti apa kedekatan antara orang ini dengan dengan kiainya, dengan suaminya, dengan keluarganya, dengan gurunya. Begitupun hamba kepada Robnya, kepada Kholiknya. Begitupun makhluk kepada Kholiknya. Jadi, misal subuh jam 4.35 tadi, kita dipanggil, hayya 'alas shalah, jam 4.35. Masih belum, santai aja. Karena masih tertidur. Sampai selesai, sampai orang selesai, sampai adzan Allahu Akbar, masih tidur. Sampai selesai, sampai waktunya jam 5, belum pun menunaikan panggilan tadi. Jam 7 baru bangun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kesiangan. Aduh, gimana ini? Nah, ini dia bisa kita bayangkan bagaimana hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dilihat dari satu sisi. Ini dilihat dari satu sisi. Karena apa yang menjadi pikiran kita belum tentu pas dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah menghukumi Allah seperti hukum otak kita. Wah, Allah ini pasti nggak suka ini karena gini-gini. Itu kan hukum kita. Itu kan akal-akalan kita. Itu kan idealnya kita. Harus jam segini, harus jam segini. Oke lah, itu bagus. Dan itu dihukumi kepada diri sendiri. Tidak boleh menghukum itu kepada orang lain. Misalnya ada orang lain yang kecapean bekerja. Dia udah kayak banget bekerja sehingga dia bangun telat. Aduh, wah ini pasti ini nggak dekat kepada Allah. Tidak bisa seperti itu. Tidak bisa. Hal yang demikian tadi tidak bisa dihukumi. Hukum kita tidak boleh dikasih kepada mereka. Ataupun sebaliknya. Jadi ada porsinya masing-masing. Akan tetapi teman-teman, apapun keadaannya, jadi sholat itu pasti berbeda di hati manusia. Nah, bagaimana kalau kita dipanggil jam 3.35, tapi kita udah ada jam 3 pas. Wah, undangan jam 10.00. Yang datang ke undangan jam 12. Jadi udah habis, rendang-rendang undangan itu udah pada kecil-kecil, udah banyak dinikmati orang. Tapi kalau kita jam 10.00 undangannya nih, dan kita hadir jam 9 pas misalnya, mungkin masih banyak yang bisa dinikmati. Nah, di dalam sholat itu pun ada waktu utama, waktu afdol ya, waktu afdol nanti waktu ikhtiar. Nah, seperti itu juga waktu sholat. Ini di sholat tadi, kaitan antara hamba dan Khalik dan pencipta Allah Subhanahu wa taala. Sekarang
bagaimana solusinya, bagaimana kita memikirkan bahwa sholat itu memang benar-benar kaitan yang harus dikuatkan antara kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, apabila sholat telah dilaksanakan, ini potongan ini ayat ya, terjemahan ayat Al-Jumu'ah 10. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyak agar kamu beruntung. Jadi setelah sholat itu sudah dilaksanakan, jadi kita bisa bekerja, silahkan. Ada banyak tafsir perihal ini. Jadi di tafsir yang berbeda, misalnya suruh kita untuk menjenguk orang-orang yang sakit supaya banyak merasakan bahwa Allah itu memberikan banyak karunia kepada kita. Seperti kita tengok orang sakit nggak punya, maaf, penglihatannya berkurang. Alhamdulillah penglihatan saya masih normal, masih bagus. Orang kita lihat lagi, dia sedang sakit demam, nggak bisa makan enak misalnya, atau sakit lambung atau hal yang berbeda. Wah, alhamdulillah saya masih merasakan nyaman makan, udah selera, masih aman. Seperti itu. Ada yang utlubur rizqah. Ada yang mengatakan bahwa carilah rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa juga dengan cara bekerja. Jadi banyak tafsir mengenai ayat ini. Nah, salah satu yang dapat dipelajari dari sholat adalah yang pertama ini nilai kedisiplinan. Disiplin. Boleh di-mute dulu untuk yang mic-nya hidup. Kita lanjut ke materi berikutnya. Boleh slide berikutnya. Kalau kita lihat arti umum daripada apa itu disiplin, diartikan sebagai melakukan sesuatu berdasarkan aturan. Jadi ada aturannya, disiplin. Latihnya hingga menjadi kebiasaan. Latihan keras dengan hukuman dan seterusnya. Nah, mungkin saya rangkum, disiplin di bab sholat. Misal, kalau kita nggak disiplin di bab sholat, maka bisa jadi sholat itu batal. Secara hukum bisa jadi sholat itu batal. Misal Allahu Akbar, kemudian baca Fatihah, baca surah pendek, habis itu langsung ruku. Habis itu ketika ruku ini dia tidak ada aturan di dalamnya, tidak ada disiplinnya, tidak ada tidak mengikuti aturan yang di dalam bab sholat. Dia langsung habis ruku, langsung i'tidal, langsung sujud. Jadi tidak ada cuma ninah. Maka bisa jadi sholatnya nanti tidak sah. Batal ya, sholatnya tidak sah. Nah, jadi misal ketentuan mandi misalnya juga ada aturannya. Mandi airnya harus bersih, tidak bercampur dengan hal yang berbeda. Kulit tidak bisa kulit langsung menyebar, air langsung menyebar ke kita. Air langsung dituangkan, disiramkan kepada kulit kita. Tidak ada air menghalangi sampainya air kepada kulit, atau tidak ada yang merubah keadaan air itu ketika sampai ke kulit. Semua ada aturannya di bab mandi dan bab sholat seperti itu. Atau di kantor-kantor atau di sekolah pasti aturannya, ada tata tertibnya. Nah, sholat mengajarkan perihal itu. Jadi tidak boleh buru-buru. Misalnya ada imam sedang ruku, kita udah sujud. Imamnya belum salam, kita udah salam duluan. Jadi ini bahkan nanti berbahaya. Nah, misalnya di kantor,
jam 7 masuk, dia jam 10. Masuknya jam 10. Padahal diharuskan masuknya jam 7 pagi misalnya. Dia masuk jam 10. Habis itu pulang jam 12. Semua harus seperti itu, tidak ada terkecuali misalnya. Maka ini nanti bisa bahaya karena tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan disiplin. Atau baca Quran misalnya. Baca Quran dia Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, habis itu ayat ke-7, ayat kedua, habis itu loncat surah Al-Baqarah, atau hal-hal yang berbeda lainnya yang punya aturan semuanya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Ini ya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ini surah An-Nisa ayat 103. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, seperti sholat tadi. Kecuali di bab sholat qadha. Jam 7 sholat aja. Kalau di sini misalnya jam 8 misalnya. Jam 8 sholat isya. Ya, masa jam subuh mau sholat isya atau jam 4.35 udah subuh, dia masa mau nunggu matahari terbit sholat subuh, masa dia mau nunggu terbit matahari untuk sholat subuh atau lain sebagainya. Jadi udah ada waktu tersendiri. Ya Rasulullah diriwayatkan oleh Imam Bukhari saat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah tentang perbuatan yang paling mulia. Ya Rasulullah, perbuatan apa yang paling dicintai Allah? Beliau pun menjawab, sholat tepat pada waktunya. Sholat tepat pada waktunya. Jadi ada waktu utama, afdal, pertengahan, dan lain sebagainya. Jadi kita sholat jam duhur, sholat duhur misalnya jam 12 pas, misal sampai jam 3 pas, misal aja. Jadi adalah waktu sholat duhur. Nah, yang utama memang yang afdal di awal waktu sholatnya. Ini yang afdal. Tapi nggak boleh mencekam, nggak boleh mencelah orang yang sholat jam 2 pas. Karena di waktu itu masih masuk waktu zuhur. Masuk waktu zuhur. Jadi tidak boleh, wah kamu ini nunda-nunda sholat terus. Padahal dia misalnya sedang sakit. Dia misalnya tertidur sebab kecapean bekerja. Nah ini tidak boleh dihukumi oleh kita. Jadi yang terpenting di sini adalah bagaimana pribadi masing-masing memasukkan sholat itu ke dalam hati seperti apa dia kedudukannya. Apakah kedudukannya seperti batagor, ataukah kedudukannya seperti seblak, ataukah kedudukannya seperti handphone, ataukah kedudukannya di balik itu semua. Jadi sekarang mungkin saatnya uzlatul qalbi. Banyak orang yang uzlah menyendiri tapi dia masih pengen dilihat orang, dalam arti ya posting, wah saya sedang healing nih ke gunung, healing aja, ya itu yang dia dapat. Tapi ada orang yang uzlatul qalbi, dia tetap bersama manusia tapi hatinya selalu kaitan kepada Allah. Nafasnya adalah zikir Allah, Allah, Allah. Dia kuliah pun dia dengerin dengan baik dosennya, ibu dosennya, materinya ditulis, tapi kaitan hatinya selalu kepada Allah. Allah, Allah. Dia bekerja misalnya dapat orderan ini misalnya, Gojek misalnya kita sebut aja, ojol lah, ojek online misalnya, atau selain dari itu, terserah. Nah, di sini dia bekerja dengan baik, kemudian ada kaitan antara hamba yang seperti yang tadi kita lihat ini, ada kaitan sambungan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dosen itu sendiri. Nah, kalau ini terjadi, alhamdulillah, semoga itu masuk kepada diri kita masing-masing. Belajar tepat waktu, misalnya tadi sekolah ya tidak bolos, pegawai tepat waktu kehadiran dan tidak mengulur waktu, pengusaha yang menepati janji terutama hal waktu. Jadi ada aturan-aturan tersendiri, semuanya ada aturannya udah.
Oke, boleh lanjut ke slide berikutnya. Taat terhadap aturan. Ini terjemahan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajari orang yang jelek salatnya. Jika engkau hendak salat, maka sempurnakanlah wudu. Ya, wudunya dulu disempurnakan. Khawatir wudu ini benar apa salah, masih ragu, maka itu harus diselesaikan dulu. Diselesaikan dulu bab itunya, bab wudunya diselesaikan dulu. Khawatir wudu tapi masih ada hal yang perlu diperbaiki, maka itu perlu diperbaiki dulu. Itu wajib, fardu ain, harus diperbaiki. Kemudian hadaplah kiblat, menghadap kiblat, lalu bertakbir, lalu bacalah ayat Quran yang mudah bagimu. Ini aturan-aturan di sholat. Rukuklah hingga tumakninah. Ada tumakninah. Tumakninah ini berhenti sejenak. Tumakninah, anteng, diam. Kadarnya bacaan subhanallah. Subhanallah. Jadi Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar. Itu kadarnya. Lebih dari itu silahkan, misalnya subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdi, boleh silahkan. Tapi misalnya kita sholat sendiri, Allahu Akbar, subhanallah, nggak bisa subhana, nggak sampai subhanallah baru baru kita berdiri atau pindah kepada gerakan yang berbeda, maka bab ini rukunya tidak sah. Kenapa tidak sah? Menghilangkan tumaninah. Boleh kembali ke materi tadi. Boleh Pak ini Kang Dian, boleh ditampilkan slide-nya? Sambil nunggu slide, kita cek dulu yang tadi ya. Jadi ada sahabat Rasulullah diajarkan Rasulullah mengenai sholat. Jadi uduk yang benar. Jadi uduknya dulu diperhatikan. Nah, lepas dari bab uduk, baru menghadap ke kiblat dan baca Al-Fatihah, baca yang mudah bagimu. Setelah itu rukuklah, kemudian tumakninah, dan i'tidal, tumakninah sampai salam dan seterusnya. Nah, di sini tepat waktu. Kebersihan. Jadi sholat juga mengajarkan kepada kita tentang kebersihan. Bagaimana tidak? Kita diminta untuk bersih dan suci saat kita mau melaksanakan sholat. Ceritakanlah kepadaku seandainya ada sebuah sungai membentang di depan rumah seseorang di antara kalian. Ada sungai di depan rumah kita. Lalu ia mandi di sungai itu setiap hari sebanyak 5 kali. 5 kali, misalnya subuh dia mandi, waktu 5 kali dia mandi di situ. Apakah masih tersisa satu kotoran yang melekat pada tubuhnya? Masih ada kotoran nggak di tubuhnya? Nah, para sahabat menjawab, tentu tidak ada satu kotoran pun yang tersisa pada tubuhnya. Kemudian Rasulullah bersabda, demikianlah perumpamaan sholat 5 waktu. Allah menghapus segala dosa dengan sholat 5 waktu tersebut. Jadi tetap kaitannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bikin kita pengen lama-lama sujud. Ini yang bikin kita pengen lama-lama untuk duduk tawarruk. Jadi kenapa? Jadi udah sholat, ada orang yang nggak beres-beres sholatnya. Dalam arti dia sholat subuh misalnya, atau sholat duhur. Sebelum sholat duhur dia sholat qobliyah duhur,
habis itu sholat duhurnya, habis itu sholat lagi sholat duhur, ba'diyah duhur, habis itu keluar masjid duduk lagi sholat lagi dia, sholat wudhu misalnya, habis itu sholat tahiyatul masjid lagi. Ada orang yang seperti itu, dari saking dia pengen selalu kaitannya kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia merindukan sujud. Nah, ada orang yang kaitannya habis sholat duhur, udah dia tidak melakukan sholat sunnah, tapi kaitan hatinya nggak langsung kepada Allah, dia zikir, sering zikir. Jadi orang-orang yang seperti ini mempunyai kaitan kepada Allah itu sangat luar biasa. Ada orang yang lalai, ada orang yang kadang kayak sinyal lep-lep ya, hilang, kadang ada, kadang ini. Kalau datang taatnya luar biasa. Kalau datang penyakitnya udah selesai itu. Nauzubillah min dzalik. Sebagai pelajar, pegawai dan pengusaha selalu disiplin tentang kebersihan, lebih lagi dengan berwudu 5 kali sehari. Jadi ada wudhu wajib, ada wudhu yang nanti sunnah. Misalnya ya udah sholat tapi pengen wudhu lagi, ya silahkan. Ada orang yang udah gunakan wudhu yang tadi di sholat duhur sampai sholat dengan datang, wudhunya batal. Lanjut berikutnya. Boleh ke slide berikutnya tentang sholat kepemimpinan. Teman-temannya tadi kan ada bab tentang kebersihan ibadah. Tidak hanya kebersihan badan kita, tidak hanya itu, tetapi paham makna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di bab sholat itu juga ada lafaz rukun niat takbiratul ihram. Rukun ketiga yaitu lafaz surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi iyyaka itu kafnya mukhatab. Apa mukhatab? Itu orang yang kalau bahasa manusia orang yang kita ajak bicara. Tapi karena ini kaf lang kepada Allah, mukhatabnya adalah Allah. Zat yang seakan-akan kita ajak bicara. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan iyahu. Iyahu, bukan hanya padanya, tapi hanya kepadamu. Hanya padamu, iyyaka na'budu, hanya kepadamu, na'budu kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu, bukan hanya kepada atau kepada siapapun. Iyyaka nasta'in. Kami meminta pertolongan. Jadi bagaimana menghadirkan kaf di situ saat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang pertama. Yang kedua, poin di ketika kita duduk. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Assalamu alayka itu orang yang kita ajak bicara ka, atau kalau perempuan ki. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam atau kesejahteraan kepadamu, padahal Nabi tidak kita lihat, tidak pun kita ajak bicara. Itu yang poin kedua. Dan yang terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalaulah paham mengenai 3 poin ini, maka setelah sholat kita tidak akan pernah mencaci siapapun. Tidak akan pernah mencaci orang yang berbeda dengan kita, apalagi orang yang sama dengan kita. Kenapa? Karena udah tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami menyembah hanya kepadamu. Iyyaka hanya kepadamu. Na'budu kami. Kami ini kan hamba. Hamba ini ya orang-orang yang sholat tadi. Masa dia setelah, misal satu kelompok nih ya teman-temannya, satu kelompok nih. Saya atau satu keluarga lah, atau satu grup lah. Habis itu kita udah melakukan
sholat, melakukan kalau di kampus mungkin melakukan tugas dan lain sebagainya. Kalau di tempat kerja udah meeting dan lain sebagainya, udah habis meeting tuh kita menjelek-jelekkan kawan kita menjelek-jelekkan, mencaci maki keluarga kita, mencaci maki teman-teman sekantor kita. Tapi katanya tadi iya karena duduk membawa teman-temannya, hanya kepadamu kami menyembah. Kami di sini kan orang-orang yang menyembah kepada Allah, ya termasuk teman-temannya tadi. Tapi setelah sholat dicaci maki. Logika seperti ini mungkin perlu dipahami ulang, perlu harus dikaji kembali bareng-bareng. Itu yang pertama. Jadi lisan kita tidak akan mudah mengucapkan itu. Nah, yang kedua di Assalamu alayka ayyuhan nabi. Kesejahteraan kepadamu wahai Rasulullah. Padahal Rasulullah tidak kita lihat. Nah, di kitab At-Tibyan dicantumkan oleh Imam An-Nawawi bahwa Rasulullah itu mengetahui keadaan umatnya bermaksiat, ya Rasulullah mintakan ampun, ya kalau ada umat ya Rasulullah yang menegurkan, ya Rasulullah bersyukur, alhamdulillah. Nah, sekarang kita mau memilih kepada pemimpin kita, yaitu Sayyidul Anbiya Rasulullah Muhammad SAW. Kita mau bikin Rasulullah susah, maksudnya susah dalam arti nggak senang ke kita, atau Rasulullah mau mengucapkan syukur sebab kita, misal. Nah, itu pilihan masing-masing. Kalau saya maksiat, ya Rasulullah, aduh gimana, saya malu nggak ya ke Rasulullah? Pasti malu. Dan seperti ini, ada ibu, bapak, anak, atau mahasiswa, dosen, di atasnya lagi, atau santri, ustaz, atau kiai, atau warga, RT, RW, kepala desa misalnya, atau siapapun itu. Jadi nggak mungkin anak, nggak mungkin mahasiswa melakukan kejahatan di depan orang tuanya, melakukan kejahatan di depan ustaznya, melakukan kejahatan di depan kiainya, nggak mungkin melakukan kejahatan di depan dosennya. Kenapa? Karena pasti malu. Bagaimana dengan yang tadi itu? Itu Rasulullah mengetahui uridat alayya dzunuba ummati. Jadi uridat alayya dzunuba ummati. Ditampakkan kepadaku dosa-dosa umatku. Ditampakkan kepada Rasulullah dosa-dosa kita ini ditampakkan kepada Rasulullah. Apa kita tidak malu dengan hal yang seperti itu? Sedangkan misal kita mencuri di naudzubillah min dzalik, mencuri di kampus kelihatan ada CCTV atau kelihatan dosen, kelihatan mahasiswa, malunya udah bukan main, naudzubillah min dzalik. Bagaimana kalau kemaksiatan ini diketahui atau memang udah diketahui oleh Rasulullah, apakah tidak malu? Nah, pasti malu kita. Itu poin yang kedua. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berikan salam kepada semuanya, kepada hamba Allah yang tadi ya, yang soleh tadi. Dan habis sholat tentram, damai. Tapi orang yang nggak paham, ya udah caci maki ada, kemudian berzina ya ada, mencuri ya ada, berani ke orang tua ya ada, berani ke macam-macam udah. Kenapa? Karena mungkin perlu belajar ulang, belajar kembali lagi. Usia tidak menentukan bahwa kita ahli di bidangnya. Kita misal ahli di bidang matematika, kita tidak bisa mengatakan saya menguasai segala sesuatu, tidak bisa. Karena dia tidak ahli di banyak bidang. Ada orang yang ahli di bab tafsir, dia tidak ahli di bab matematika misalnya. Dia ahli di bab falak, dia tidak ahli di bab yang berbeda. Nah, ini ada masing-masing. Ada kedudukannya masing-masing. Kepemimpinan, apabila mereka bertiga, hendaklah salah seorang menjadi imam, dan yang paling berhak menjadi imam adalah orang yang paling menguasai Al-Quran, paham tentang Al-Quran. Nah, ajaran Al-Quran ini salah satunya ya ada bab wudhunya, kembali lagi ke situ, tata cara kita beribadah.
bukan orang yang hafal Quran tapi dia tidak paham tentang bab wudhu, bab sholat. Kacau nanti. Ini tidak bisa dijadikan pegangan orang yang seperti tadi. Ada aturan tersendiri dan tidak mudah menjadi pemimpin. Sholat sebagai imam. Nah, ini contoh. Saat pemimpin berbuat salah, saat pemimpin kita berbuat salah, diingatkan oleh makmum dalam hal ini. Misalnya baca subhanallah bagi laki-laki, atau tasbih tepuk tangan bagi perempuan, tepuk tangan punggung tangannya, bukan tepuk tangan seperti ini. Boleh lanjut ke slide berikutnya. Kemudian di sini ada kata fokus ya. Sesungguhnya ini surah Mukminun ayat 1 sampai 2, sungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, Mukminun, orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Khusyuk itu artinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah dianggap bahwa orang yang bekerja kemudian dia salatnya telat itu tidak khusyuk. Itu bagian dari khusyuk. Khusyuk artinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Itu orang-orang khusyuk ini orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Jadi kita meyakini setelah hidup ini ada kehidupan yang kekal, yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa diambil pelajaran a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amma man khafa maqama rabbih. Lanjutannya wa nahan nafsa 'anil hawa. Wa amma man khafa maqama rabbih. Siapapun wa amma man khafa yang khafa takut kepada kedudukan Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa, menahan jiwanya, nafsnya, keinginannya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi tempat dia di surga. Jadi orang yang takut kepada kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hamba Tuhan kita, pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Takut, kemudian menahan hawa nafsunya untuk tidak melakukan apapun yang melintasi atau keluar dari atau jalur agama. Dia tidak melakukan itu. Maka apa tadi? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sungguh ditetapkan maknanya di situ, maka sungguh fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surgalah tempatnya. Jadi khusyuk nih takut, bukan menunduk. Khusyuk fokus tuh fokus di bab sholatnya, bukan fokus di bab bahasa kita. Khusyuk. Jadi khusyuk ini bukan hanya terus nundukkan kepala, tapi hati tidak ada kaitan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajah atau ini menunduk, keadaan menunduk, tapi hati malah menengadah, bahkan lebih dari itu. Nauzubillah min dzalik. Ada orang yang biasa santai, duduknya udah biasa seperti biasa, tapi selalu hatinya khusyuk. Khasyah itu artinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita pakai kata khusyuk, fokus misalnya. Fokus mengaitkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana ini terjadi? Nah, ini butuh latihan. Kalau enggak sekarang latihannya, masa butuh nantilah saat saya usia 30 tahun, nantilah saat saya usia 40 tahun, nantilah saat saya usia 50 tahun, nantilah saat saya 60 tahun, 70 tahun, nantilah pas mau mati. Iya, kalau sempat. Habis webinar ini kalau meninggal, ya udah selesai kan jadinya. Sebagai pelajar yang tidak fokus dengan pelajarannya, tidak akan mendapatkan hasil yang diharapkan. Demikian juga sebagai karyawan atau pengusaha, jadi fokus. Misalnya dia kalau di bab ini belajar ya, dia fokus, dia tahu karakter dirinya, sifat dirinya, kemampuan dirinya. Saya kalau tidak fokus pelajaran ini,
nanti akan kesulitan saat UAS, saat UTS misalnya, di bab belajar. Lebih fokus. Boleh lanjut ke slide berikutnya. 2 menit lagi ternyata kita 1 jam. Hadiah. Siapa saja menjaga salat, maka dia akan melakukan cahaya petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Jadi ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita syukuri. Keberhasilan pelajar adalah kelulusan. Pegawai mendapatkan promosi, pengusaha mendapatkan keuntungan. Jadi ada hal-hal yang memang banyak yang kita dapati, dapat dinikmati sekaligus ataupun nanti setelah kehidupan setelah ini. Kemudian balasan. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan dapat cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Nah, teman-teman, di ayat Quran itu ketika dimasukkan ke neraka Sakor, masalakakum fi Sakor, mereka menjawab qalu lam naku minal musallin. Jadi ada orang-orang yang dimasukkan ke neraka, yang neraka ini khususnya tempat khusus ya, khusus dikhususkan di situ tempat orang-orang yang enggan melaksanakan sholat. Qalu lam naku minal musallin. Nah, sebagai pelajar ada ketinggalan, pegawai yang tidak berprestasi, pengusaha yang mengalami kerugian. Alhamdulillah. Boleh lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ada sedikit rangkuman. Islam memberi pelatihan pada kita 5 kali sehari. Ini fardhu ain. Untuk menjadi pelajar, pekerja, dan pengusaha sukses melalui amalan kedisiplinan. Harus disiplin. Bersyukur atas nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat yang semua Allah berikan kepada kita. Boleh lanjut ke slide berikutnya. Ini ada video, silahkan disimak teman-teman. Mungkin suaranya tidak terdengar. Gimana MC? Suara video terdengar? Belum, Ustaz. Belum ada suaranya. Oh, ya kita tunggu. Silakan. Tidak ada suaranya. Ada, sudah ada. Misi daripada yang kita punya pondok pesantren Cempaka Wangi ini yaitu pertama ada mempersiapkan pribadi umat untuk agar berilmu, berakhlak, dan dapat berkhidmat pada agamanya, masyarakat, dan negaranya. Yang kedua, mempersiapkan dirinya agar siap dalam bekerja berdasarkan iman, integritas, loyal, disiplin. Dan handal dalam bekerja. Muslimin dan muslimat yang berbahagia, sesi ke-12 bekerja dengan iman, membahas tentang pentingnya disiplin dan loyalitas dalam setiap ikhtiar, mendapatkan kesejahteraan dunia dan kebahagiaan akhirat. Berikut contoh disiplinnya para pejuang agama Allah, para penghafal Quran. Kegiatan santri di Pondok Pesantren Cempaka Wangi dimulai dari jam 3 dini hari. Di sana mereka diwajibkan untuk melaksanakan sholat tahajud secara individu atau secara berjamaah. Setelah para santri melaksanakan sholat tahajudnya,
para santri menutup sholat tahajudnya dengan sholat witir 1 rakaat atau 3 rakaat. Setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah, para santri diwajibkan untuk membaca zikir pagi. Dan setelah membaca zikir pagi, para santri memasuki halaqah pertama. Yang mana di halaqah pertama itu dimulai setelah membaca zikir pagi sampai jam 6:30 pagi. Di sana di halaqah pertama para santri menyetorkan hafalannya yang sudah disiapkan. Dan setelah melaksanakan halaqah pertama, para santri kembali ke pesantren atau kembali ke asramanya untuk melakukan kegiatan yang lain, yang dimana kegiatan di asrama seperti bersih-bersih, menyiapkan makanan pagi, mandi, atau olahraga, dan atau melaksanakan kegiatan yang lainnya. Dan setelah jam 8 pagi, para santri memasuki halaqah yang kedua, yang mana seperti halaqah yang pertama, di sana para santri menyiapkan hafalan Qurannya dan menyetorkan hafalan Al-Quran yang sudah disiapkan. Dan pada jam 10 pagi, para santri diwajibkan untuk melaksanakan sholat duha. Dan setelah mereka melaksanakan sholat duha, mereka baca Quran sampai jam 10:30. Dan ketika jam 10:30, di sana para santri kembali ke asramanya untuk melakukan kegiatan qailullah. Yang di sana qailullah mereka tidur siang diberikan waktu sampai azan zuhur berkumandang. Di halaqah ketiga dimulai dari jam 1:30 dan diakhiri pada azan asar berkumandang. Dan setelah melaksanakan sholat asar berjamaah di masjid, para santri diwajibkan untuk membaca zikir petang. Setelah para santri membaca zikir petang, para santri memasuki halaqah yang keempat. Pada kegiatan ba'da isya, para santri kembali lagi ke asramanya untuk melakukan evaluasi, yaitu yang mana di sana evaluasi untuk hafalan dan evaluasi kegiatan pada hari itu. Dan setelah para santri melakukan evaluasi, para santri diberikan waktu untuk murojaah sampai pada pukul jam 9 malam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak. Alhamdulillah materi kita sudah selesai. Mungkin saya kembalikan ke NC. Silahkan NC. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair katsiran, khususnya untuk materi kita malam hari ini Ustadz Bahrul Ulum Risno atas pemaparannya yang luar biasa ya, insyaallah. Baik sahabat Abi, silahkan mempersiapkan pertanyaan yang akan ditanyakan ke Ustadz Ulum. Silakan dimulai dari Bapak Jalaluddin Wale untuk bertanya langsung. Silakan Bapak. Bapak Jalaluddin, silakan. Sudah raise hand? Oh, Bapak Jalaluddinnya tidak mengaktifkan audio ya, jadi saya berbicara tidak terdengar. Baik. Atau mungkin dari sahabat Abdi yang lainnya yang mau bertanya, silakan. Bapak Jalaluddin tadi tidak mengaktifkan audio, berarti selama webinar tidak terdengar ya suaranya. Baik, sudah ada pertanyaan di kolom chat. Insyaallah lebih didahulukan. Ustadz Ulum sudah masih hadir, Ustadz? Alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Saya bacakan Ustadz untuk pertanyaan pertama dari Tasya Aulia Buana. Izin bertanya Ustadz, jika ada orang meninggal dunia, ia banyak meninggalkan sholat. Lalu sholat yang ditinggal itu dibayar dengan beras. Disebut dengan membayar fidyah sholat. Apakah itu boleh dilakukan? Fidyah, bukan hanya puasa ya. Silakan Ustadz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Sholat itu dia diganti. Sholat itu dia ada namanya bab qadha. Nah, bab qadha ini dilakukan oleh orang yang meninggalkan tadi. Dan bolehkah ahli warisnya ketika nanti
diketahui bahwa ada hutang sholat yang belum terselesaikan oleh yang meninggal tadi, itu boleh saja diganti di qadha. Silahkan. Untuk keterangan fidyah beras, tadi fidyah sholat menggunakan beras, dalam hal ini saya belum menemukan pendapat ulama yang membolehkan. Seperti itu. Terima kasih. Lanjut, MC. Baik, artinya tidak ada ya Ustaz ya fidyah untuk sholat. Baik, sahabat. Baik, sahabat Abi, silakan jika ada pertanyaan yang lainnya boleh ditanyakan secara langsung. Bapak Jalaluddin, raise hand kembali. Bapak suaranya terdengar tidak ya? Karena saya melihat Bapak tidak mengaktifkan audio. Atau sudah? Belum ya? Belum mengaktifkan. Barangkali Kang Rian boleh dibantu kalau ada nomornya. Maksudnya audio beliau belum aktif. Baik. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan sahabat Abi, silakan. Bisa bertanya langsung saja ya untuk raise hand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya Ibu Rahma? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Imam, langsung bertanya kepada Ustadz Ulam. Oke, terima kasih Bu Rahma. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz Trisno. Oke, pertanyaan saya karena yang mungkin kalau yang dulu pernah saya ikuti itu yang saya bertanya tentang kepemimpinan begitu. Sekali lagi perkenalkan, nama saya Imam, biasa panggil Jai dari Manado, Sulawesi Utara begitu, seperti yang saya ucapkan kemarin. Ya, karena kita memang di sini Muslim itu minoritas begitu. Kalau kemarin saya sudah bertanya kepemimpinan gitu dari Pak Ustadz Trisno sudah menjawab. Ya. Nah, kalau sekarang saya bertanya bukan kepemimpinan, tapi mungkin tanda kutip ya, karena minoritas kita dalam tanda kutip ini bukan sara lagi, tapi mungkin perbedaan pandangan kita sebagai Muslim sendiri, begitu. Jadi intinya begini, kan seperti saya bilang kemarin, karena kami minoritas, sehingga pun termasuk kalau dalam rapat, kan kalau secara umum ya, pegawai entah negeri atau swasta, rapat pasti mengadakan konsumsi. Nah, dalam konsumsi pasti mereka akan memilih makanan, kalau bahasa kita makanan halal, karena walaupun minoritas tetap menyediakan yang halal, hanya mereka menyebutnya makanan nasional. Kalau misalnya saya ke Jakarta begitu, tidak usah disebut makanan nasional halal atau haram begitu, tapi di sini yang disebut kami yang menyediakan makanan nasional, nah berarti aman. Nah, hanya saja dari kalau saya sendiri sih mungkin orangnya mungkin masih dibilang fleksibel ya. Kalaupun memang dari panitia menyebut nasional, berarti halal semua. Ada sebagian teman kita yang masih menganggap karena ragu-ragu sehingga tidak ikut makan. Nah, semisal kita yang mantap yakin, oh disebut nasional ya sudah kita makan saja, tapi tanda kutip ya, dipaksa untuk menjauhi karena anggap saja saya punya teman suaranya melatih. Putus-putus boleh nanti sama MC diteruskan ke saya ya, seperti apa jawabannya. Oh ya, jadi intinya semisal saya punya teman melatih, tapi karena keyakinannya menganggap bahwa makanan itu tidak diketahui jenisnya, sehingga dia tanda kutip memaksa saya untuk menghindari makanan tersebut, padahal saya yakin makanan tersebut sudah halal karena dari panitia yang menyebutnya itu sudah makanan nasional atau makanan halal. Nah, apakah kita, misal, kalaupun kita boleh menolak ajakan teman kita yang ya sama Muslim, itu bagaimana cara kita menolak jika boleh, tapi jika memang tanda kutip jika dipaksa itu adalah suatu yang baik, ya memang ya mau tahu harus saya ikuti. Tapi jika semisal jika bisa menolak, bagaimana cara menolak, karena ini sesama Muslim yang berdebat sendiri begitu Pak Ustadz Trisno. Terima kasih, mungkin Ibu Rahman nanti bisa menjelaskan semisal putus-putus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak, tadi pesannya atau suara pertanyaannya putus-putus ke audio saya. Boleh inti dari pertanyaan disebutkan oleh Ustaz, silahkan. Saya tanyakan kembali atau bagaimana? Gimana Ustaz Rahma, suara saya? Terdengar Ustaz suara saya?
Ya. Alhamdulillah. Izin menanggapi pertanyaan dari Pak Imam terkait makanan ya Ustadz ya. Pak Jai. Terkait makanan Ustadz. Ya. Terkait makanan. Kemudian. Nah, bagaimana ketika ada yang memberikan suatu makanan, lalu ada seorang yang menghukumi bahwa makanan itu tidak halal begitu ya Pak Imam ya? Tidak halal. Masih di mute Pak Imam. Jadi semisal begini, misalnya saya dan Bu Rahma kita makanan itu dikasih dari seorang, kemudian ada informasi bahwa makanan itu. Ya, betul semacam itu, Pak. Ya, terima kasih. Ya, udah dapat poinnya Bapak. Alhamdulillah ya. Berarti pertanyaan intinya adalah Bapak dikasih makanan, kemudian ada satu informasi ini mengatakan bahwa itu makanan tidak halal, seperti itu. Ya, tidak halal, tapi yang disajikan memang halal semua. Hanya dari teman kita karena dia tidak yakin kan, karena kita minoritas karena dia tidak yakin, dia tanda kutip memaksa kami bahwa itu tidak halal jadi jangan dimakan. Padahal panitia sudah memberitahu ataupun siapapun yang mengadakan, itu halal kok Pak, makanan nasional. Jadi secara pribadi saya yakin. Tapi karena terkena paksaan itu, nah itu bagaimana jika memang boleh menolak? Oke, kalau tidak ya. Baik Bapak. Nah ini kalau di bab kita ada namanya babul ijtihad. Bab ijtihad ini kiasnya, kita di bab kias dulu Bapak ya. Sholat, saya mau sholat. Saya tidak tahu daerah ini kiblatnya sebelah mana nih. Apa ke sana, arah Ka'bahnya apa ke situ, apakah sebelah sana atau ke belakang sini. Saya nggak tahu. Akhirnya ada orang yang emang penduduk di situ. Saya udah sholat ke sana. Pak, salah arah kiblatnya salah, itu bukan ke sana, balik kanan aja, hadap ke kanan misalnya, hadap ke kanan. Itu dalam sholat boleh, di dalam sholat boleh. Atau kita tanya dulu ke orang-orang, mana sholatnya kemana nih? Oh, arah kiblat ke sana. Nah, kalau itu diberikan informasi tadi dari orang pendapat penduduk setempat dan itu sikoh bisa dipercaya, maka kita harus mengikuti arahan itu. Nah, bagaimana di bab makan tadi? Karena bab makan kan banyak ya. Kalau haram seperti apa nanti keadaannya, kemudian males-malesannya juga akibat dari perkara haram itu tadi seperti apa. Satu poin yang perlu saya tanyakan ke Bapak, ketika Bapak dapat informasi bahwa makanan yang dihidangkan oleh panitia tadi adalah tidak halal menurut teman Bapak, apakah teman Bapak ini udah melihat kejelasan dari makanan tadi bahwa ini tidak halal menurut dia? Itu yang pertama. Yang kedua, panitia udah memastikan bahwa ini makanan nasional, makanan yang bisa makan oleh orang muslim atau muslimah. Nah, di dalam hal ini kita harus melihat dari dua sisi. Satu sisi dari teman kita, apakah teman kita ini nggak sering bercanda ke kita, biar dia nggak makan, saya kasih tahu itu haram, itu nggak boleh itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah teman kita yang ngasih informasi ini memang seperti itu sehingga informasinya bisa 100% kita terima. Seperti itu Bapak. Bisa didengar suara saya MC? Bisa Ustaz. Ya, gimana Pak Jai tadi? Oke, terima kasih, masuk. Terima kasih Pak Ustadz Krisno. Ya, jadi maka itu harus dilihat dari dua sisi Bapak. Nggak boleh kita langsung, kamu bohong, nggak bisa. Panitianya dihajar, nggak boleh. Jadi nanti, bahaya. Bahaya Bapak. Nanti bisa terjadi bentrok antara Bapak dengan panitia atau antara Bapak dengan teman Bapak. Ya betul, makanya itu kan memang sedikit jadi problema begitu Pak Ustadz, so, makanya tadi saya tanyakan. Ya Bapak, maaf suaranya putus-putus. Ya seperti itu jawaban saya. Alhamdulillah. Silakan MC. Baik.
Mohon izin sahabat Abi, tadi sempat log out ya, yang chatnya, historinya sepertinya ke ini ya, ke delete seluruhnya. Boleh dibantukan lihat mungkin screenshot jika ada pertanyaan yang sebelumnya sudah masuk. Namun untuk melanjutkan silakan ada pertanyaan langsung dari Pak Dik-Dik. Silakan Pak Dik-Dik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, ini mengenai sholat ya, bahwa sholat itu kan ketika kita menghadap kepada Mohon Allah. izin suaranya putus-putus, boleh nanti diteruskan ya oleh MC ya? Atau ke MC gimana suara Pak Dik-Dik? Gimana? Jelas nggak? Halo? Hilang-hilang Pak, suara Pak Dik-Dik hilang-hilang. Coba saya bantu. Boleh lanjut Pak. Silakan Pak. Silakan dilanjut. Mengenai tadi sholat ya, kan sholat itu antara kita sama Allah yang mengetahui. Cuman kan sering terjadi fenomena sholat itu kan maksiat jalan gitulah maksudnya. Jadi pertanyaannya sih simpel, adakah ciri-ciri orang yang diterima sholatnya oleh Allah? Sedangkan kan kalau masalah diterima sama tidaknya kan hanya Allah yang tahu ya. Tapi apakah ada ciri-cirinya bahwa sholat kita itu diterima atau tidaknya? Seperti itu MC. Terima kasih. Baik. Ustaz Dulum sudah jelas Ustaz atau perlu diulang kembali? Kayaknya perlu diulang kembali pertanyaannya. Tidak kami Ustaz. Baik. Hilang Ustaz ke saya Dulum, hilang. mohon izin diulang kembali pertanyaan dari Pak Dik-Dik. Ya, silahkan. Apakah ada ciri seorang diterima sholatnya? Karena ada istilah kan sholat jalan, maksiat jalan. Kemudian apakah ada ciri orang yang diterima sholatnya oleh Allah? Silakan Ustaz. Oh, baik. Ini pertanyaannya tingkat tasawuf ya. Pak Dik-Dik ini pertanyaannya ya. Pak siapa tadi? Pak Dik-Dik yang dari Cianjur ya? Atau siapa? Benar. Ya, Ini pertanyaannya di bab tasawuf ya Bapak ya. Jadi apakah ada ciri yang sholatnya diterima? Kita hukumi secara zahir. Cuma ingat pernyataan saya ini bahwa saya garis bawahi sholatnya diterima, kita hukumi secara zahir. Nah, hukumu bil zawahir. Jadi kita hukumi apa yang kita lihat, apa yang kita pahami secara luarnya, secara dalamnya ya hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama sholat itu ya beraturan, kemudian mengikuti disiplin SOP ya. Ya ruku ya iya, rukun dilakukan ya itu udah sah. Diterima atau tidaknya itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Jadinya bagaimana? Nah, mungkin bisa tanya ke guru torekohnya ya, kalau di Cianjur silahkan ditanya di Cianjur. Mungkin enggan menjawab pertanyaan ini karena ini ranahnya di bab tasawuf dan ini harusnya dipertanyakan kepada hal-hal yang pribadi Bapak. Nah, di sini saya menjelaskan terlihat saja. Banyak. Ini luar biasa pertanyaannya, pertanyaan di bab tasawuf ya. Silahkan. Saya kembalikan ke MC lagi. Baik, Pak Dik-Dik insya Allah terwakili ya untuk jawabannya. Terwakili insya Allah. Oh, baik, alhamdulillah. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan dari kolom chat yang tadi sempat belum terbaca dari Pak Cecep Mulyana. Izin bertanya Ustadz, di tengah sholat Jumat, salah seorang jemaah sholat jatuh pingsan di sampingku. Pertanyaannya adalah, apakah yang selayaknya dilakukan dalam kondisi seperti ini? Apakah memberitahu orang lain dan meminta pertolongan? Ataukah menunggu sampai selesainya sholat Jumat? Silakan Ustadz. Ada dua keadaan, antara sholat Jumat dan menolong yang pingsan di sampingnya. Silahkan tolong yang pingsan
karena mungkin dia butuh pertolongan, khawatir terjadi kepada nanti kesehatannya. Nanti sholat kita langsung boleh diqodok saja, atau langsung ketika sholat tidak masuk qodok ya, karena masih di waktu sholat duhur. Ketika sholat Jumat belum selesai, kita udah membawa teman kita di bab Jumatnya udah selesai, maka kita harus lihat dulu dalam bab ijtihad. Dalam arti kita cek dulu ada nggak di sekeliling kita desa atau masjid atau masjid komplek yang belum selesai melakukan sholat Jumatnya, maka kita harus ke situ. Tapi kalau kita udah keliling, udah ijtihad, udah selesai semua, maka udah langsung melakukan sholat duhur. Allahu a'lam. Baik, insya Allah terwakil ya untuk Pak Cecep yang bertanya di ruang chat. Kemudian ada pertanyaan dari Roshda Aufia. Izin bertanya Ustadz, terkait dengan qodok sholat. Sependek pengetahuan saya, boleh meninggalkan sholat apabila ada uzur. Bagaimana dengan pekerjaan seperti perawat, dokter, tenaga kesehatan lainnya yang pada keadaan bekerja tidak sholat pada waktunya? Apakah ini termasuk dapat disebut sebagai uzur? Mungkin bukan uzur ya sholat. Apakah ada diskon Ustaz? Jadi ini sebenarnya pertanyaan yang kemarin udah dijelaskan di webinar 2 pekan dari sini. Saya mencontohkan kemarin itu ada perawat atau ahli bedah jantung atau dokter ya secara umum, spesialis jantung misalnya, spesialis bedah. Kita mau operasi pasien ini. Kalau bukan kita yang melakukan itu, karena itu profesi spesialis kita, keahlian kita ada di situ, kemudian Allahu Akbar, udah azan. Mending udah azan ya, udah azan. Tahap satu dulu. Apa kita sholat dulu, meninggalkan pasien? Jangan. Segera lakukan sesuai dengan SOP yang berlaku di tempat bedah atau di rumah sakit tadi. Bagaimana aturannya? Silahkan itu dilakukan. Nanti masih ada waktu sholat subuh misalnya, isya misalnya, silahkan. Bagaimana kalau dengan sholat subuh? Maka sholat subuhnya diganti. Atau misal bekerja, enggak cuma hanya kita sebagai perawat atau bekerja, misalnya bekerja dulu saya sempat contohkan atau kiaskan kepada orang yang nerima orderan ojol, misalnya dia ojol dapat orderan dari customer-nya, dari penumpang, di tengah jalan setelah klik ternyata dia ingat bahwa belum sholat maghrib, padahal maghrib bisa 7 menit misalnya, maka kita minta izin dulu, Teh atau Kak atau Kang atau Mas atau siapa, mohon izin saya tunggu 5 menit atau 10 menit lagi karena mau sholat subuh misalnya atau mau sholat maghrib misalnya. Itu bisa aja kita cari solusi yang seperti itu. Itu kalau berkaitan dengan manusia. Tapi kalau berkaitan dengan manusia seperti yang menjaga nafas, menjaga jiwa, maka fardu ain hukumnya kita melakukan bedah tadi, tidak boleh ditinggalkan. Nanti ketika berkaitan hakullah, dan ini kan ceritanya kalau kita melihat pertanyaan ini sebenarnya ada di sebut kita Fathul Qorib atau Bajuri atau Baijuri misalnya, di situ ada bab hakullah dan hakul adami. Hakullah itu hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ya itu akan baik-baik saja. Hak kita kepada sesama manusia, dan itu perlu maaf, perlu banyak aturan. Kalau kita kepada manusia ada aturan ini, ada aturan itu, dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman ada hubungan kepada hak manusia, maka lakukanlah dengan sebaiknya. Jangan sampai ini kan sedang azan, masa harus dibedah? Harus bedah, harus dioperasi seperti itu. Misalnya ada yang melahirin, Bu maaf udah azan, saya mau sholat dulu. Kasihan yang ibu melahirkan.
Jadi selesaikan dulu urusannya, nanti bersih-bersih, lanjutkan lagi. Allahu a'lam bishawab. Mungkin kita 2 menit lagi, Ustazah Rahmah, mengingat waktu 1 jam setengah ya. Baik Ustaz, alhamdulillah insya Allah terwakili. Ada 2 pertanyaan lagi yang harus dijawab Ustaz, bisa dijawab dengan singkat. Pertanyaan dari Ibu Afifah. Saya Azra Afifah dari Balaraja. Izin bertanya Ustaz, jika ada orang yang meninggalkan sholat secara sadar atau sengaja padahal dia sudah mengetahui itu sudah waktunya sholat, tapi malah dia lewatkan sampai azan berkumandang untuk sholat yang berikutnya, pertanyaannya, bagaimana hukum orang yang meninggalkan sholat itu Ustaz? Ini udah pertanyaan yang serupa sepertinya Ustaz ya. Jadi insya Allah tidak. Hukum, kayaknya dia bertanya tentang hukum ya. Hukum. Silakan. Berbeda. Kalau hukum yang meninggalkan sholat seperti tadi ya berdosa. Hukumnya apa? Ya haram. Haram jadinya apa? Dosa. Seperti itu. Jadi diingatkan ya nggak apa-apa. Misal dibawa jalan-jalan, kamu suka apa? Oh batagor, belikan batagor misalnya. Atau suka bakso ya silahkan. Nah, kembali ke MC, silahkan. Allahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Kemudian dari Bu Arman, Afwan, Pak Arman. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara untuk menegur atasan yang bacaan Al-Qur'annya kurang bagus? Mungkin tidak taltil ya Ustadz, karena bagus itu relatif, bagus dalam hal apa. Tapi selalu mengambil peran untuk menjadi imam tanpa menyakiti atasan tersebut. Silakan Ustadz. Ini soalnya banyak pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Di semua pertanyaan ini tergolong pertanyaan fikih semuanya. Jadi nggak mungkin saya jawab dengan jawaban tasawuf. Nggak mungkin saya jawab dengan jawaban tajwid ya teman-teman ya. Cuma tadi ada pertanyaan satu ya yang ranahnya ke tasawuf. Nah saya enggan di situ menjawab karena pertanyaan itu maksudnya pertanyaan khusus. Ya, mohon maaf ya Pak Dik-Dik tadi kalau nggak keliru. Nah, bagaimana menegur atasan kita kalau bacaan Qur'annya tidak bagus? Kita cek dulu bagus versi pendengaran kita atau bagus sesuai dengan tajwid. Itu berbeda. Ada orang yang sesuai dengan tajwid tapi nggak berlanggam. Nggak berlanggam bacaannya. Yang penting dia ikuti hak-hak di surah Al-Fatihah udah selesai. Nah, bagaimana misal aja kalau dia tidak melakukan hak di surah Al-Fatihah, maka harus nasihatnya misal kita dengerin YouTube, misalnya kalau hukum mau jadi imam kemudian bacaan Al-Fatihahnya kacau, maka bagaimana akibatnya? Jadi tidak harus menegur langsung yang berkaitan. Secara tidak langsung, secara halus dinasihati dari cara kita. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Kita kembalikan ke MC. Mungkin itu pertanyaan terakhir. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Jazakallah khair. Ustadz Ulum juga sahabat Abi yang luar biasa antusiasnya, namun mohon maaf ya untuk Pak Jalaluddin Wale belum bisa ditanggapi raise hand-nya karena suara saya yakin tidak akan terdengar oleh Bapak pun sebaliknya ya. Mudah-mudahan di kesempatan webinar yang akan datang sahabat Abi yang lainnya bisa ini ya menggunakan aplikasi Zoom, dilihat lagi apakah audionya sudah aktif atau belum. Nah, karena itu berhubungan dengan suara masuk atau tidaknya ya, sahabat Abi. Baik, saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran untuk seluruh sahabat Abi yang sudah hadir di webinar malam hari ini, luar biasa sekali. Saya Rahma, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra.
Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin.